Baik, kita mulai untuk perencanaan rinci atau detail engineering design bangunan pengolahan. Kita hanya bahas tentang prosedurnya secara umum untuk unit-unit pengolahannya. Jadi belum kita membahas DED secara detail per unit pengolahan. Ada beberapa langkah di dalam kita melakukan DED ini. Yang pertama, pilih unit pengolahan dan tentukan sistem atau metode pengolahan yang digunakan. Nah, seperti pada materi sebelumnya, bagaimana cara memilih unit? Ya, tentu kita harus melakukan inventarisasi data, baik itu untuk air bakunya maupun rencana air produksinya itu untuk keperluan apa. Yang kedua, tentukan nilai parameter desain berdasarkan kriteria desain atau dengan percobaan laboratorium. Jadi nilai-nilai yang harus dimasukkan dalam perhitungan nanti, ya, nilai-nilai kriteria yang dipakai itu bisa kita ambil dari peraturan yang ada, misal SNI, atau kriteria-kriteria di textbook, atau bisa juga dengan mencari di laboratorium, dilakukan percobaan di laboratorium. Contohnya adalah berapa kecepatan pengendapan lumpur. Contoh yang lain, berapa rate filtrasi. Nah, ini bisa kita pilih dengan berbagai macam cara itu tadi, ya, menggunakan kriteria ataupun menggunakan percobaan laboratorium. Langkah yang ketiga adalah menentukan bentuk unit bangunan yang akan dirancang. Jadi apa saja unit bangunannya. Kemudian tentukan bentuk bangunannya seperti apa. Nah, misal ya, bak pengaduk cepat. Unitnya apa? Apakah kita memilih pengaduk mekanis atau pengaduk hidrolis? Pengaduk cepatnya yang mekanis misalnya apakah menggunakan alat pengaduk jenis atau bentuk pedal, turbin ataupun propeller, itu juga sudah ditentukan di sini, ya. Apakah baknya berbentuk segi 4 atau berbentuk lingkaran. Nah, ini sudah ditentukan juga di sini, ya. Misal kita memilih pengaduk hidrolis, nah itu juga banyak pilihannya, ya. Apakah yang terjunan, ataukah yang partial flow, ataukah yang inline pipe mixer, ya, itu digambarkan di sini. Nah, nanti kita harus membuat gambar sketsa, ya, untuk memudahkan di dalam menghitung. Jadi, kalau kita sudah membuat sketsa, misal bentuk baknya lingkaran, tingginya sudah tergambar di situ, maka dalam menghitung itu akan mudah. Karena sudah terlihat, ya, gambarnya, gambar secara sketsanya itu sudah terlihat. Berarti kita perlu menghitung panjangnya berapa, atau menentukan atau menghitung panjangnya berapa, lebarnya berapa, dalamnya berapa. Nah, itu atas dasar gambar sketsa itu, ya. Kita butuh menghitung apa, tentu akan terlihat di gambar sketsa itu. Selanjutnya, pilih rumus-rumus yang akan digunakan. Jadi kalau menghitung volume, ya tentu rumusnya ada panjang kali lebar kali kedalaman, gitu. Itu rumus umum untuk ukuran, ya. Kalau rumus untuk menentukan volume bak, misal, ya, bukan dari panjang lebar kedalaman tadi, tetapi dari debitnya. Jadi diketahui debit yang diolah sekian liter per detik. Maka berapa volume baknya? Maka dengan rumus
volume sama dengan TD kali Q sama dengan volume ya. Berarti kita harus cari TD-nya. Di mana kita cari TD? Ya, itu tadi di kriteria tadi di nomor langkah nomor 2 tadi. Kriterianya ya. Jadi misal pengaduk cepat itu butuh TD berapa? Debit air yang diolah berapa? Maka volume sama dengan TD kali Q. Itu contoh memilih rumus yang tepat ya. Rumus yang mungkin juga agak rumit memilihnya itu adalah pengaduk mekanis misalnya ya. Apakah kita menggunakan rumus powernya itu ya, powernya, nah, itu berapa, kemudian volume baknya juga, nah, itu bisa kita pilih dari rumus-rumus. Nah nanti buka kembali mata kuliah atau materi mata kuliah unit operasi ya untuk menentukan rumus-rumusnya itu. Langkah yang kelima, lakukan perhitungan untuk mendapatkan dimensi bangunan pengolahan. Jadi kalau sudah ketemu volume, nah itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, kedalamannya berapa. Atau kalau kedalamannya ada kriteria tertentu, ya misal ketemu volume, maka kita bisa hitung luas permukaannya. Jadi luas permukaan sama dengan volume dibagi dengan kedalaman. Nah di situ kita bisa menentukan rasio panjang lebarnya gitu. Perbandingan antara panjang dan lebarnya itu berapa kalinya. Maka ketemulah ukurannya ya. Ini dimensi. Jadi untuk mendapatkan dimensi. Nah, dari sini sudah diperoleh bagian dari DED itu yaitu apa? Dimensi. Jadi bangunannya bentuknya seperti ini, ukurannya sekian, sudah terlihat di langkah nomor 5 ini. Kemudian nomor 6 ini pelengkap dari ini bangunan ya. Jadi diperlukan alat-alat apa saja, diperlukan unit-unit tambahan atau pembantu apa saja ya. Contohnya kalau unit pengaduk cepat mekanis tentu di situ ada alat pengaduk. Maka harus digambar juga alat pengaduknya. Jadi bentuk alat pengaduknya apa? Bentuknya seperti apa ya? Ukurannya berapa alat pengaduknya? Jadi ukuran pedalnya, ukuran porosnya, nah itu semua ditentukan dan digambarkan. Ya. Serta dihitung kalau memang diperlukan perhitungan. Misal perhitungan berapa alat pengaduk ini harus diputar. Jadi diputar dengan kecepatan berapa. Nah, itu tentang peralatan-peralatan perlengkap dari unitnya. Kalau unit tadi sudah selesai di sampai nomor 5 ini, unit bangunannya. Nomor 7, nah, setelah kita dapatkan ukuran baik bangunannya, bangunan utamanya maupun peralatan-peralatannya, maka kita gambar. Digambar. Apa perbedaan gambar di poin nomor 7 dengan gambar di poin nomor 3? Nah, kalau di 3 ini sketsa ya. Sketsa itu apa? Sketsa itu adalah gambar dalam bentuk coretan tangan ya, tanpa alat bantu ya. Jadi kita pakai pensil atau ballpoint, kita coret-coret. Nah, misal lingkaran ya kita gambar lingkaran dengan apa ya bebas, gambar bebas begitu ya. Nah, kalau yang nomor 7 itu adalah gambar teknik. Ya, gambar teknik dengan menggunakan misal alat bantu AutoCAD atau yang sejenisnya gitu dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Anda pelajari di mata kuliah menggambar teknik. Apa yang digambar? Ya, di poin nomor 5 dan 6 ini digambar semua. Jadi bangunannya tadi jelas ukurannya berapa. Kalau di situ bak ya, dinding baknya itu tebalnya berapa, itu terlihat di gambar nomor 7 ini. Tingginya, tebalnya, dalamnya ya itu
Kalau ada alat-alat ini, alatnya ditempatkan di mana gitu ya. Nah, sampai di nomor 7 ini kita anggap DED sudah selesai. Untuk 1 unit ya, 1 unit itu contohnya ya 1 bak misalnya ya bak apa tadi? Kita urut misal dari bak prasedimentasi. Nah, kita mengikuti langkah 1 sampai poin 3 ya. 3 sampai 6 itu 1 unit. Sampai 7 sampai 1 unit ya. Jadi prasedimentasi selesai. Kita lanjutkan ke unit berikutnya ya, unit pengaduk cepat. Kita mulai dari langkah nomor 3 sampai 7. Nah, begitu seterusnya sampai semua unit selesai. Itu sudah berarti sudah selesai kita membuat DED dalam arti masih hitungan ini dulu ya, hitungan unit per unitnya. Tapi seluruh unit sudah selesai. Tapi bukan berarti DED-nya selesai, tapi karena nanti masih ada proses merangkai semua unit dalam bentuk gambar, dalam bentuk layout, dalam bentuk profil hidrolis, nah itu belum. Ya. Kita masih menentukan volume, dimensi, bentuk, ukuran dari unit per unitnya, gitu ya. Baik, ini saya sampaikan cepat saja karena ini hanya pengantar. Nanti detailnya akan diberikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Per ini nanti akan dibahas satu persatu bagaimana membuat DED-nya intake, DED prasedimentasi, DED pengaduk cepat, dan seterusnya. Nah, itu nanti ya di pembahasan yang lebih detail. Nah, ini contoh dari kriteria perencanaan yang bisa kita gunakan per unit ya. Jadi kalau prasedimentasi ini ada beberapa parameter yang harus kita gunakan. Contoh ya, surface loading dengan nilai 2-3 meter per jam. Ya, waktu detensi 1-3 jam. Jadi kita boleh ambil dalam rentang nilai ini ya, 1-3 jam. Kedalaman bak 1-3. Kondisi aliran ya, maksudnya di sini adalah apakah alirannya itu laminer, turbulen, dan transisi. Ya, itu kalau prasedimentasi yang diharapkan adalah laminer dengan nilai NRE kurang dari 200. Serta tidak terjadinya loncatan pendek yang ditunjukkan dengan bilangan Freud. Ya, nilainya harus lebih besar dari 10⁻⁵. Nah, di sini ada tambahan lagi di atas 50 mg SiO2. Ini satuan dari kekeruhan ya. Jadi kekeruhan itu boleh dinyatakan dalam NTU ataupun dalam satuan yang lain ya. Nah, kapan kita menggunakan praset? Yaitu ketika air bakunya kandungan kekeruhannya sekian, di atas 50 mg per liter SiO2. Nah, gitu ya. Ini contoh kriteria untuk prasedimentasi. Koagulasi. Nah, ini kapasitasnya. Kita gunakan nilai hasil perhitungan pada waktu menghitung kebutuhan air, yaitu kita pakai Q max atau Q harian maksimumnya. Nilai gradien kecepatan 400 sampai 1000. Mungkin di textbook yang lain itu 700 ya, di atas 700. Kondisi aliran karena ini mengaduk, maka harus turbulen gitu. Beda dengan tadi, karena ini mengendapkan sesuatu, mengendapkan lumpur, maka harus laminer, airnya cukup tenang. Kalau koagulasi atau pengaduk cepat di sini maksudnya, itu harus NRI-nya di atas 10.000. Ini turbulen. Nah, karena tujuan mengaduk itu apa? Melarutkan
menghomogenkan bahan kimia ke dalam air, maka harus betul-betul tercampur, maka harus turbulen. Kemudian waktu kontak kali G kali TD, yaitu waktu TD itu waktu, G itu gradien kecepatan. Gradien kecepatan kali TD, gradien kecepatan itu yang ini tadi. Nah, itu nilainya GTD itu 10 pangkat 4 atau 10.000 sampai 1 juta, ya, 10 pangkat 6. Untuk TD, ini mix tipe impellernya ya. Sorry, ini menggunakan pengaduk apa ini? Alat pengaduk maksudnya ya. Impeller itu alat pengaduk yang bisa dalam bentuk propeller, turbin ataupun pedal ya itu. Nah, itu TD-nya 1 sampai 3 menit. Di buku lain mungkin ini lebih kecil lagi ya, kurang dari 1 menit. Nah, nanti coba dilihat di buku Kawamura ya, itu kurang dari 1 menit. G-nya 250 sampai 1000 per detik. Kalau kita pilih alat pengaduk tipe yang statik, nah ini kurang dari 1 menit. G-nya tapi besar ya. G-nya besar. Ini maksudnya hidrolis ya, hidrolis. Kemudian flokulasi, maksudnya di sini pengaduk lambat. Gradien kecepatannya lebih kecil, tetapi waktunya lebih panjang. Nah, 8 sampai 12 menit. Ini maksudnya kalau dibandingkan dengan koagulasi ya. Unit yang keempat adalah bak sedimentasi. Yang diperlukan di sini adalah, atau yang parameter yang penting adalah surface loading dan waktu detensi, ada 2 ini ya. Serta tambahannya kondisi aliran atau Reynolds number-nya adalah kurang dari 500, harus lebih tenang ya dibandingkan yang praset tadi. Kenapa? Kalau praset itu mengendapkan lumpur yang memang mudah mengendap, sehingga NRE-nya cukup di bawah 2000. Kalau ini lebih kecil lagi, di bawah 500. Karena yang diendapkan adalah lumpur hasil dari koagulasi flokulasi yang mudah pecah. Jadi kalau ada turbulensi sedikit saja dia akan pecah. Maka dibuatlah aliran yang sangat laminer, ya, kurang dari 500. Kedalaman baknya 2-5 meter, waktu pengurasan 24 jam sampai 48 jam. Artinya setiap sekian jam itu dilakukan pengurasan secara berkala. Nah, saya kembali ke ini. Apa plate dan plane? Plate dan plane ya. Kalau plate di sini di bak ini ada tambahan settler. Bak itu apa? Semacam plat, boleh juga bukan plat, apa itu cup tapung ya, cup settler. Jadi plate settler ataupun cup settler atau plate settler. Nah, itu yang ini 4 sampai 8. Tetapi kalau tidak ada plate settler, jadi hanya berupa bak saja tanpa ada alat pengendapnya, alat ini tadi plate settlernya. Nah, ini lebih kecil nilai surface loading-nya. Kalau lebih kecil artinya apa? Luas baknya akan dihasilkan lebih besar. Jadi karena fungsi plate settler itu memang ini membantu efisiensi pengendapan, sehingga baknya karena efisien ya, baknya tidak perlu besar-besar. Jadi memperkecil bak ini ya dengan tambahan plate ini. Waktunya juga pendek ya. Kalau waktu dengan ukuran itu memang terkait langsung ya. Jadi kalau baknya besar maka waktunya lama, waktu tinggal air di situ. Berikutnya adalah filter. Yang declining rate. Nah, apa declining rate itu? Declining rate itu adalah
Nanti lihat kembali di unit operasi ya. Declining rate itu adalah filter yang debitnya itu akan berkurang seiring dengan terjadinya penyumbatan. Ya. Jadi waktu menyaring itu kan kotoran lama-lama menyumbat sampai clogging. Nah, itu debitnya ikut turun gitu. Debitnya ikut turun karena ada penyumbatan. Nah, bentuk yang lain apa selain declining rate yaitu constant rate, debitnya konstan. Nah, ini nilai-nilainya bisa dilihat di sini ya, ada effective size, ada coefficient uniformity, ini adalah ukuran pasir media penyaring, ada media penyokong, atau penyangga ya, biasanya kita gunakan kerikil. Ini ketebalannya. Kemudian tinggi tekan filtrasi, tekanannya ya. Kemudian surface loading, ini sama dengan rate filtrasi. Pencucian filter, ini kecepatannya 15-25. Lama membackwash-nya 3-5 menit. Kemudian ekspansi pencucian, jadi waktu di backwash itu pasirnya naik. Nah, naiknya berapa? Ini 20-50% dari ketebalan semula. Periode pencucian, jadi kapan harus dicuci, atau setiap berapa lama, setiap berapa jam filter itu dicuci. Nah, ini rentangnya 12-72 jam. Pencucian udara, jadi ini untuk membantu backwash, itu biasanya diberi udara terlebih dahulu ya, 5-10 menit. Nah, itu kriteria untuk semua unit, ya, unit utama saja yang ada di situ tadi ya. Berikutnya adalah intake, ya, saya akan cepat saja ini karena pengantar ya. Intake, ini bentuk intake ya, contoh bentuk intake. Jadi ini sungai, nah, jadi IPA-nya mengambil air dari sungai. Sungai ada screen, kemudian ini saluran menuju ke pemompaan. Tempat pemompaan air kita namakan sumuran atau well ya, some well. Jadi nanti air sungai itu akan lewat saluran terbuka ini ya, saluran terbuka masuk ke semacam ruangan begitu ya, ruangan untuk airnya dipompa. Nah, nanti pompanya di sini. Pompanya bisa pompa kering atau pompa di atas atau pompa yang terendam di sini boleh ya. Pakai pompa apa itu? Pompa submersible. Nah, jadi bentuk seperti ini dalam DED nanti akan ketemu ukurannya. Jadi misal gini ya, ini tingginya berapa? Tingginya, tinggi bangunan yang akan dibuat nanti ya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, dalamnya berapa di dalam Samuel ini. Kemudian kalau di sini ada atap, nah tinggi atapnya berapa, lebarnya berapa, tempat pompanya ini butuh ruang seluas berapa. Nah ini semua muncul nanti di hasil DED. Ini contoh-contoh intake yang lain ya, ini langsung dari sungai, kemudian masuk sumurannya di sini, sungai yang birunya. Ini terus masuknya ke sumuran atau Samuelnya itu melalui pipa. Kalau fotonya seperti ini ya. Yang ini hampir sama bentuknya lain dengan yang atas ya. Jadi ada tanggul, ini sungainya. Kalau ini tadi tidak ada tanggul ya. Kalau ini ada tanggulnya. Artinya apa? Ini tanpa dipompa bisa. Karena tempat pengolahannya lebih rendah. Kalau ini tadi dipompa, harus dipompa ya. Karena sungainya lebih di bawah. Yang ini langsung ini. Ya, jadi dari sungai ada pipa, terus tinggal buka keran di sini. Ini bentuk yang lain. Ini apa? Saluran ya. Ini sungainya di sini. Terus ada saluran, ada screen, nah ini dipompa.
tempat pompanya di sini atau ujung pipanya ya. Apakah nanti dipompa atau tidak tergantung posisi di tempat pengolahannya ya. Kalau lebih rendah bisa gravitasi, kalau lebih di atas harus dipompa. Yang perlu dihitung pada intake ini adalah ukuran bak, kemudian ukuran itu panjang lebar ya. Ditentukan berdasarkan jumlah dan ukuran pipa di dalam bak. Ini nanti kita detailkan di bab intake ya. Kemudian prasedimentasi. Yang penting dihitung adalah baknya. Ya. Jadi luasnya, ya ini sama dengan waktu kita menghitung preliminary sizing tadi, tapi dengan angka yang pasti kalau di sini ya. Bisa juga dengan uji laboratorium. Tentukan panjang dan lebar bak berdasarkan rasionya. Jadi misal panjangnya itu 2 kalinya lebar, itu namanya rasio ya. Rasio panjang lebar. Atau panjangnya itu 4 kalinya lebar, boleh terserah itu ya, atau 3 kalinya. Kemudian kedalaman ini bisa dihitung dari TD. TD itu kan akan menghasilkan volume ya. Kalau sudah tahu luas dan volumenya tahu, itu akan ketemu kedalamannya. Berikutnya hitung kecepatan aliran secara horizontal ya, horizontal. Jadi air mengalir di dalam bak, ini persegi ya, Pak, persegi ya. Mengalir secara horizontal itu kecepatannya berapa? Kenapa ini perlu kita hitung? Nah, karena ini akan dipakai waktu menghitung ini NRE dan NFR, Reynolds number dan Froude number. Kemudian inlet outletnya ya, nomor 1 tadi bak, sekarang inlet outletnya. Jadi kalau sudah baknya sudah diketahui ukurannya atau bentuknya, kemudian yang harus dihitung atau dirancang juga adalah inlet outletnya ada di mana. Nah, kalau inlet itu bisa berupa saluran ya, saluran terdistribusi, membagi karena waktu masuk itu air harus dalam posisi tidak turbulen, tidak mengganggu aliran air di dalam bak. Makanya ada baffle ini untuk membantu menenangkan aliran. Demikian juga diffuser wall, dinding-dinding yang berlubang. Outletnya di situ ada baffle dan yang terpenting adalah weir. Jadi outlet dari bangunan sedimentasi maupun prasedimentasi itu selalu berbentuk weir atau kalau tidak ini berada di atas. Harus selalu berada di atas. Karena kalau yang di bawah itu air lebih kotor, lebih banyak endapannya. Yang paling bersih pada bangunan sedimentasi itu adalah air yang berada di bagian atas, maka outletnya harus di atas. Berikutnya ruang lumpur. Nah, itu yang harus dihitung ya, ini dengan prosedur seperti ini. Ini contoh-contoh gambar sedimentasi ataupun prasedimentasi. Kriteria, nah ini SNI yang saya sebut-sebut tadi ya, ini nomornya sekian. Nah, ini ada angka-angkanya. Berikutnya adalah pengaduk cepat. Pilih metode pengadukannya ya, mekanis ataupun hidrolis. Kalau mekanis maka urutannya begini, tentukan TD dan G. Ini yang dua kriteria yang penting dari pengadukan, baik itu pengadukan cepat maupun pengadukan lambat. Dari TD kita bisa dapatkan volume. Dari volume kita bisa dapatkan dimensi, lebar, panjang, dan kedalaman. Oke, ini baknya ya. Sekarang perlengkapannya. Apa? Alat pengaduk. Nah, kemudian kalau alat pengaduk itu beli jadi, ya, artinya dari pabrik ya, hasil pabrikasi, maka coba cari atau lihat brosurnya, terutama motornya ya. Jadi motornya itu mampu bergerak dengan kecepatan berapa sampai berapa, itu kita bisa lihat di brosurnya untuk melihat spesifikasinya, ukuran dan kecepatan putaran. Nah ini untuk alat pengaduk ya. Alat pengaduk mekanis, ini terjunan hidrolis. Kalau hidrolis yang penting adalah
jatuhnya air ini setinggi berapa, itu yang penting. Kalau mekanis, ukuran alat ini berapa dan berputar dengan kecepatan berapa. Itu yang akan menentukan berapa nilai G-nya, apakah sudah memenuhi kriteria sebagai pengaduk cepat ataupun lambat ya, atau masih belum. Ini contoh-contoh. Ini sudah kita bahas di unit operasi, nanti silakan dibuka kembali. Kalau hidrolis, tinggi jatuhan, tadi sudah saya sampaikan ya. Ini kriteria untuk pengaduk cepat ya, baik yang hidrolis maupun yang mekanis. Ataupun flokulator clarifier, ini yang menggabungkan antara pengadukan dengan pengendapan ya, pengendap dan pengadukan digabung. Untuk pengaduk lambat saya kira sama prosedurnya ya, caranya, jadi saya lewati saja. Ini bangunan-bangunan untuk pengaduk lambat dengan baffle channel ataupun dengan ini paddle wheel ya, ini paddle wheel. Ini baffle channel. Ini kriteria untuk sedimentasi ya. Sedimentasi ada yang digabung dengan pengadukan tadi ya. Ini clarifier, ini solid kontak, ini yang persegi, dua ini yang persegi, bentuknya itu segi 4 ya. Ada yang lingkaran. Oke, ini angka-angka yang bisa kita pakai, kita pilih. Kemudian yang perlu dihitung pada unit sedimentasi ini adalah bentuknya apa? Pilih apa ya? Lingkaran atau persegi gitu. Selanjutnya untuk cara menghitung dan apa yang dihitung ini sama dengan yang di bab sebelumnya tadi, prasedimentasi ya. Bedanya dengan prasedimentasi ada di poin nomor 3. Yaitu kita bisa menambahkan plate ataupun tube settler. Nah, apa itu plate dan tube settler? Di unit operasi sudah pernah dibahas. Nah, nanti waktu kita sampai di bab sedimentasi akan dibahas lagi lebih detail. Ini sedimentasi berbentuk lingkaran dan ada pengaduknya. Jadi ini yang kita maksudkan dengan yang tadi, gabungan antara proses pengadukan dan sedimentasi dalam satu bak. Ini bak sedimentasi segi 4. Yang terlihat di sini adalah weir. Weir itu adalah outlet dari bak sedimentasi. Ini settler yang tadi itu ya. Jadi ini di bagian akhir sebelum air itu keluar, ini ada plat. Jadi air itu nanti akan melewati di antara plat ini. Nah, ini yang dimaksud untuk mempercepat, mengefisienkan, memperbesar efisiensi pengendapan itu ini. Adanya settler ini. Ini foto-foto untuk ini settler yang kelihatan di bawah ini settler, tube settler. Yang ini adalah weir, ya, bangunan weir untuk outletnya. Ini settler, jadi berbentuk tube settler ya. Ini potongan dari sedimentasi lingkaran. Berikutnya adalah unit filtrasi atau filter. Jadi kalau saya sebut filtrasi, itu adalah prosesnya. Kalau filter, itu alatnya. Ya. Oke, nanti lihat di sini apa saja yang dicantumkan. Yang terpenting adalah nomor 2 ini, kecepatannya ya. Ini medianya, ukuran media juga perlu ditentukan dan perlu dirancang di dalam desain filter ini. Hitung bak yang diperlukan, jumlahnya. Nah, tadi ada rumusnya ya di kriteria tadi. Kemudian pilih nilai kecepatan filtrasinya di poin nomor 2 tadi. Berikutnya hitung luas permukaan bak filter. Oke, pakai rumus yang sudah ada tadi. Lalu ini medianya dengan angka-angka di kriteria tadi juga sudah ada.
apa itu ES, apa UC, dan bagaimana mengolah datanya, buka kembali materi unit operasi. Kemudian untuk bagian bawah dari filter yaitu apa? Under drain ya, dan rangkaian perpipaan. Nah, ini jika dirancang di sini. Ini gambar-gambar filter, ini tampak atas, ini tampak samping ya, potongan, gambar potongan. Ini dalamnya filter ya, jadi ini terlihat ini adalah under drain-nya, ini medianya, yang atas ini wear-nya, ini juga sama, ini terlihat bagian bawahnya adalah under drain, ini media penyangga dari kerikil, kemudian pasir yang adalah media penyaringnya, ini adalah wear dan cutter atau untuk pencucian ya, cutternya itu bukan wear, pencucian, cutter. Ini filter untuk skala laboratoriumnya. Ini tambahan-tambahan berikutnya adalah untuk untuk pelarutan bahan-bahan kimia ya. Jadi bahan kimia di situ apa saja? Ada untuk proses koagulasi butuh koagulan, untuk proses disinfeksi butuh disinfektan. Nah, itu dihitung dengan prosedur seperti ini ya. Jadi tentukan waktu pelarutannya berapa jam, waktu pakainya berapa jam gitu ya. Tadi waktu pembubuhan maksud saya, waktu pembubuhan itu berapa jam. Kalau 24 jam artinya setiap 24 jam harus dibuat. Nah, selama 24 jam itu larutan ditampung di mana? Itu butuh bak. Nah, baknya inilah yang harus dihitung berapa volumenya. Kalau mau baknya lebih kecil, ya jangan 24 jam, misal 12 jam. Jadi setiap 12 jam itu dibuat larutan. Pelarutannya ya, proses membuat larutannya itu setiap 12 jam. Berikutnya disinfektan. Apa jenis disinfektan yang kita pilih? Klor misalnya. Nah, klor itu ada klor cair, ada klor dalam bentuk gas. Ada juga dalam bentuk kaporit. Kaporit itu bisa dalam bentuk bubuk yang nanti harus dicairkan atau sudah dalam bentuk cair, kaporit cair. Nah, ini karena perlakuannya maupun perhitungannya beda-beda ya. Kalau kita menggunakan kaporit bubuk ataupun kaporit cair, tentu hitungannya berbeda. Ini hitung-hitungan kadar bahan kimia. Terus untuk pembubuhan kimia ini ada 2 bak ya. Ada bak untuk tempat melarutkan, ada bak untuk membubuhkan. Atau bisa juga satu bak itu berfungsi lanjutannya ya, setelah melarutkan langsung membubuhkan. Gitu. Tetapi minimal harus terdiri atas 2 bak, kalaupun dibuat bergantian ataupun dibuat berurutan. Ya, ini contoh bak pembubuh ya. Ini apa ini? Lihat. Penampung air. Nah, ini maksudnya reservoir ya. Reservoir harus selalu diberi skat. Jadi tidak, meskipun fungsinya menampung air, itu bukan berarti bak kotak gitu saja. Ya, jadi kotak nanti di dalamnya ada skat-skatnya. Jadi air itu selalu mengalir. Terus perlengkapannya ini ya, jadi bukan hanya kotak itu aja, tapi ini ada ventilasi, ada tangga, ada pelimpah air jika volume air yang ditampung itu sudah penuh, nah, itu harus ada pelimpahnya. Lubang pemeriksaan atau manhole, alat ukur atau level control, dan pipa penguras. Untuk menghitung volume, kita bisa gunakan metode
grafis ataupun metode tabulasi. Tentu ini perlu data fluktuasi pemakaian air. Jadi pada jam-jam berapa saja itu ketahuan pemakaian airnya berapa. Jadi sudah ada grafik nanti ya, diperoleh grafik maksimum jam berapa, minimum jam berapa. Gitu ya. Ini untuk membuat air tidak stagnan. Stagnan itu airnya itu diam terus di situ ya. Nah, maka ini harus dibuat sekat-sekat tadi ya, supaya air itu selalu mengalir, selalu bergerak. Kemudian inlet outletnya juga harus dirancang. Pompa itu ditaruh di mana ya, posisi pompanya itu, ujung pipanya ada di mana itu harus dipastikan ya dengan tepat. Ini contoh dari reservoir. Ini ya, jadi kotak ini ternyata di dalamnya itu ada sekat-sekat ini, seperti ya dinding-dinding begitu ya. Jadi air itu akan selalu bergerak mengalir begini ya, menuju ke pompa ya, dari inletnya di sini, nanti menuju ke pompa di sini. Ini terendam ya di sini. Kemudian setelah semua unit dirancang, itu disusun di denah lahannya. Jadi bentuk lahannya itu, ya lahan itu tanah ya. Bentuk lahannya itu seperti apa? Misal memanjang ataukah kotak simetris atau bagaimana, atau bentuknya tidak beraturan. Nah, itu kotak-kotak dari bangunan itu kita tempatkan satu persatu di denah tanah ini gitu. Nah, ini untuk memastikan bahwa semua bangunan itu masuk ke dalam tanah itu. Artinya apa? Tanah yang kita miliki ini atau kita rancang ini itu bisa menampung semua unit pengolahan maupun unit non pengolahan tadi. Ya, jadi ini namanya layout, tata letak. Jadi misal letak kantornya di mana, letak prasetnya di mana, letak tempat parkirnya di mana, letak taman di mana, letak jalan di mana, itu. Nah, itu digambar di sini ya dalam bentuk layout atau denah atau tanpa atas. Dan ini harus dibuat dalam bentuk gambar yang berskala. Jadi lahannya itu skala panjang lebarnya berapa, itu 1 banding berapa, maka bangunannya harus sama. Karena ini untuk menunjukkan apakah unit-unit itu masuk ke lahan itu atau tidak. Ini contoh layout ya. Jadi ini lahannya, misalnya ini yang di kotak ini merah ini. Lahan yang dimiliki. Nah, kemudian lokasi atau tata letak dari unit-unit. Misalnya ini ada unit apa ya. Kantor di mana, ada taman, ada jalan, ini terlihat semua. Nah, kalau masih ada ruang-ruang kosong ini apa artinya? Nanti lahan ini cukup gitu. Tapi kalau ini kita atur di sini, ternyata ada unit yang nggak masuk ke dalam lahan ini, itu artinya apa? Tanahnya nggak cukup, kurang besar atau kurang luas. Tampilan gambar layout ya seperti ini, ada nomor-nomornya, terus ada keterangannya di sini. Oke, saya kira itu untuk bahan pengantar menuju ke DED yang akan kita mulai pada pertemuan berikutnya.